Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, teman-teman yang saya banggakan. Hadirnya di sini, saya akan mengawali dan membimbing diskusi kelompok presentasi kita. Baik, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Nathanael Sitinjak dengan materinya Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Saudara Nathan untuk membacakan materinya. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini izin memperkenalkan diri. Saya Nathanael Sitinjak, NPM 2213032065. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ideologi negara? Nah, patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka, dalam arti isi dari Pancasila tidak bisa diubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Selanjutnya, nah, kemudian mengapa sih Pancasila dijadikan ideologi negara? Nah, salah satu alasan Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia itu karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, tetapi juga pemberi arah bagi masa depan bangsa. Dan kemudian kita tahu ideologi Pancasila itu apa saja. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, nah, kemudian selanjutnya ini ada contoh kasus yang melanggar nilai ketuhanan. Ya, ada 5 kasus nih. Yang pertama, tidak mengakui keberadaan Tuhan, kemudian melanggar kewajiban dalam beribadah, kemudian yang ketiga melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, kemudian yang keempat memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama, kemudian yang terakhir melakukan penistaan agama. Nah, jadi solusinya itu untuk mengatasi kasus yang melanggar nilai ketuhanan itu, jadi kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, dan mendukung seseorang merayakan hari-hari besar. Jadi intinya untuk mengatasinya itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Selanjutnya, oke, yang kemudian contoh kasus yang melanggar nilai kemanusiaan. Yang pertama itu memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Kemudian ada lagi contoh kasus yang kedua, yaitu enggan membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan, kemudian melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kemudian bertingkah sewenang-wenang, dan yang terakhir menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. Nah, jadi solusi untuk mengatasi kasus yang melanggar nilai kemanusiaan itu yang pertama, mengenali dan memperlakukan orang-orang sesuai dengan status dari martabat mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua yaitu mengakui kesetaraan, hak-hak dasar, dan kewajiban setiap manusia
tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa saling mencintai dan menyayangi antar sesama. Oke, selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu ada contoh kasus yang melanggar nilai persatuan. Yang pertama, bersikap egois dan ingin menang sendiri. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba, kemudian hilang rasa cinta terhadap tanah air, kemudian yang kelima, intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Jadi solusi untuk mengatasi kasus yang melanggar nilai persatuan yaitu mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga. Jadi intinya semuanya itu dari keluarga. Pancasila, kita pernah mengenal Pancasila itu berawal dari keluarga. Jadi untuk yang paling penting mengatasi kasus ini yaitu menghargai anggota keluarga yang lebih tua dan membantu berbagai kegiatan dalam keluarga, kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Jadi keluarga mempunyai peran di dalam untuk mengatasi kasus pelanggaran nilai persatuan. Oke, selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu contoh kasus yang melanggar nilai kerakyatan, yaitu main hakim sendiri, kemudian mengabaikan pendapat orang lain terlebih kelompok minoritas, kemudian mengambil keputusan secara sepihak, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, kemudian memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah. Jadi solusi untuk mengatasi kelima kasus yang melanggar nilai kerakyatan yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, kemudian yang terakhir, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya, yang kelima yaitu contoh kasus yang melanggar nilai keadilan, yaitu menghalangi orang lain untuk mendapat penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam setiap lini kehidupan, kemudian bersikap sewenang-wenang terhadap sesama, kemudian tidak menghormati dan menghargai hak orang lain, kemudian memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan pribadi, kemudian yang kelima, menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan untuk menyengsarakan rakyat. Nah, solusi untuk mengatasi kasus yang melanggar nilai keadilan yaitu yang pertama, bersikap adil terhadap sesama, kemudian memberikan bantuan terhadap sesama, yang ketiga menghindari sikap sombong, kemudian yang keempat saling menghargai sesama. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan. Pancasila itu adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya. Nah, ini yang terakhir untuk penutup, kita lahir di tanah Pancasila, kita adalah generasi Pancasila, kita harus menjaga Pancasila. Sekian dari saya, itulah presentasi saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Nathanael Sididak yang telah memaparkan materinya dengan begitu bagus, jelas. Dan mudah-mudahan materi yang telah dipaparkan oleh Saudara Nathan tadi bisa menjadi pedoman di kehidupan kita nantinya. Baik, sekarang kita akan lanjut